Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mikul Farid Saifuddin Syukurillah dengan 11820600065. Saya mahasiswa semester 5B, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bantul. Nah, di video kali ini saya akan melakukan praktikum mengenai refleks pada tendon. Agar tidak terlalu memperpanjang durasi, mari kita langsung saja ke praktikumnya. Adapun tujuan praktikum pada kali ini yaitu untuk mempelajari reaksi-reaksi pada beberapa bagian tubuh sebagian akibat dari rangsangan. Sebelum kepada praktikumnya, di sini saya akan membahas sedikit mengenai jaringan saraf. Jaringan saraf merupakan jaringan komunikasi yang terdiri dari jaringan sel-sel khusus dan dibedakan menjadi dua. Yang pertama sel neuron dan yang kedua sel neuroglia. Sel neuron adalah sel saraf yang merupakan suatu unit dasar dari sistem saraf. Sel ini bertugas untuk melanjutkan informasi dari organ penerima rangsangan ke pusat susunan saraf dan sebaliknya. Sel neuron terdiri atas tiga bagian. Yang pertama badan sel yang mengandung nukleus dan nukleus serta berwarna kelabu. Yang kedua dendrit merupakan lanjutan plasma yang berfungsi menyampaikan impuls saraf ke informasi menuju ke badan sel. Dan kedua, yang ketiga akson. Akson ini berfungsi untuk meneruskan informasi dari badan sel ke sel yang lainnya. Adapun alat dan bahan yang diperlukan pada praktikum kali ini, untuk alat yang pertama senter atau flash dari HP, yang kedua palu, yang ketiga tutup pena atau benda, yang keempat kursi. Adapun dengan bahannya, yang pertama mata, yang kedua lutut, yang ketiga mulut, yang keempat mulut, kaki, dan yang kelima telapak tangan. Untuk langkah kerja refleks pupil, yang pertama tutuplah mata selama 1-2 menit. Kemudian buka dengan cepat dan perhatikan bentuk pupil matanya. Untuk praktikum yang kedua yaitu refleks pupil dengan tiba-tiba. Perhatikan respon pupil, kornea dan kelopak mata ketika mata disinari dengan cahaya matahari. Karena di sini sedang mendung, jadi kami melakukan dengan flash. Untuk praktikum yang ketiga yaitu refleks akomodasi pandang. Adapun angka kerjanya yaitu hadapkan mata pada benda dekat dan lalu jauhkan. Perhatikan pupil. Untuk praktikum yang selanjutnya yaitu refleks menelan. Yang pertama telan air ludah, kemudian minum air, dan ulangi dengan langsung menelan air. Setelah itu perhatikan apa perbedaannya. Untuk praktikum yang selanjutnya yaitu refleks telapak tangan. Jatuhkan palu pada telapak tangan, lalu perhatikan refleks telapak tangan terhadap benda tersebut. Untuk praktikum yang selanjutnya yaitu refleks pada patella. Untuk langkah kerjanya yang pertama, duduk di kursi dengan kaki menggantung. Tekuklah patella atau legumen, ulangi 1 kali lagi, lalu ulangi untuk objek baca. Untuk praktikum yang selanjutnya yaitu refleks pada telapak kaki. Gelitik telapak kaki lalu perhatikan refleksnya. Untuk praktikum yang terakhir yaitu refleks pada bersin. Adapun yang diamati yaitu aksi yang terjadi waktu bersin pada kelopak mata, bahu, leher,
dan juga pada kepala. Hasil dan juga pembahasan. Yang pertama, refleks pada pupil. Pada praktikum refleks dan pupil mata akan membesar apabila mata dibuka secara tiba-tiba setelah penutupan mata selama 2-3 menit. Menurut Idle, hal tersebut dikarenakan mata berusaha untuk mengumpulkan cahaya kembali setelah lamanya ditutup. Cahaya yang dapat masuk hanya cahaya yang masuk ke dalam omatidium yang paralel atau hampir dengan sumbu panjang yang mundur yang diserap oleh pigmen-pigmen penyaring. Untuk yang selanjutnya, refleks pupil secara tiba-tiba. Pada praktikum refleks pupil tiba-tiba, pada saat mata disinari oleh cahaya, pupil akan mengecil dan kelopak mata akan berusaha menutup. Hal ini karena dalam keadaan terang, terlalu banyaknya gelombang cahaya yang masuk ke mata, sedangkan mata hanya dapat menyaring cahaya dalam jumlah kecil atau optimum. Yang selanjutnya, refleks akomodasi panjang. Pada praktikum refleks akomodasi pupil, di mana saat melihat objek yang jauh, pupil menjadi mengecil, sedangkan pada saat mengamati objek yang dekat, pupil mata menjadi besar. Hal ini terjadi karena ketika melihat objek yang jauh, otot silaris berelaksasi sehingga lensa menjadi memipih, sedangkan saat melihat objek yang dekat, otot silaris berkontraksi sehingga lensa mata menjadi menebal. Untuk praktikum yang selanjutnya yaitu refleks menelan. Pada praktikum refleks menelan, hal ini yang dirasakan adalah saat menelan ludah terasa tersendat-sendat, sedangkan saat menelan air minum, air dapat secara lancar masuk ke dalam tenggorokan. Hal ini terjadi karena air liur itu bersifat agak lengket seperti gel, sehingga sangat sulit ditelan secara cepat. Selain itu, air liur harus terlebih dahulu diproduksi oleh kelenjar dalam rongga mulut, sehingga membutuhkan waktu untuk menelannya secara cepat. Yang selanjutnya, refleks telapak tangan. Pada praktikum refleks pada telapak tangan, tangan berusaha menghindar saat palu dilemparkan. Hal ini dikarenakan karena manusia memiliki sistem saraf yang mana saraf-saraf tersebut dapat menghantarkan stimulus ke otak sehingga menimbulkan respon. Respon akan ditanggapi oleh neuron dengan mengubah potensial yang ada di antara permukaan luar dan dalam membran. Untuk praktikum yang selanjutnya yaitu refleks pada patella. Refleks tendon myotatik atau biasa disebut dengan refleks patella, di mana ketika melakukan kegiatan pada bagian tendon atau lututnya, saat dirasakan patella terangkat dan ketika dipukul dengan pemukul, hasil yang diperoleh yaitu lutut secara tidak sengaja menendang atau bergerak dengan sendirinya. Hal ini sesuai dengan gerak refleks ini merupakan salah satu jenis refleks yang paling sederhana. Selanjutnya, refleks pada telapak kaki. Pada praktikum refleks telapak kaki, pada saat telapak kaki digelitik, maka jari kaki akan bergerak. Hal ini juga disebabkan oleh gerakan refleks yang berasal dari sumsum tulang belakang. Apabila rangsangan dengan kekuatan tertentu diberikan kepada membran sel saraf, membran akan mengalami perubahan elektrokimia dan perubahan fisiologis. Untuk praktikum yang terakhir yaitu refleks bersin. Pada praktikum refleks bersin, pada saat bersin, gerakan-gerakan yang dilakukan seperti mata menutup, kepala menunduk, bahu naik juga merupakan satu ekspresi dari gerak refleks yang pada saat bersin. Depolarisasi yang timbul hanya pada bagian yang dirangsang dinamakan depolarisasi lokal. Pada bagian tersebut terbentuknya arus lokal. Apabila rangsangan yang diberi cukup kuat, maka arus lokal yang timbul pada membran yang terdepolarisasi akan merangsang membran di sebelahnya yang masih dalam keadaan istirahat sehingga sebagian membran. Berdasarkan praktikum kali ini dapat ditarik kesimpulan, gerak merupakan pola koordinasi yang sangat sederhana untuk menjelaskan penghantar impuls oleh saraf. Gerak pada umumnya terjadi secara sadar, namun ada pula gerak yang terjadi tanpa disadari yaitu gerak refleks.
pupil, pupil akan membesar. Pada refleks tiba-tiba, ketika pupil terkena cahaya, maka pupil mengecil dan kelopak mata berusaha menutup. Pada refleks akomodasi panjang, saat melihat objek yang jauh, pupil menjadi mengecil, sedangkan pada saat mengamati objek yang dekat, pupil mata menjadi membesar. Pada refleks menelan, saat menelan ludah terasa tersendat-sendat, sedangkan saat menelan air minum, air dapat secara lancar masuk ke dalam tenggorokan. Pada refleks telapak tangan, tangan menghindar saat palu yang dilempar ingin mengenai tangan. Pada refleks patella, ketika melakukan kegiatan pada bagian tendon atau lutut, saat dirasakan patella terangkat, dan ketika dipukul dengan pemukul, hasil yang diperoleh yaitu lutut menendak atau bergerak dengan sendirinya. Pada refleks bersin, saat bersin, gerakan-gerakan yang dilakukan seperti mata menutup, kepala menunduk, bahu naik, dan juga merupakan suatu ekspresi dari gerak refleks pada saat bersin.